As the world becomes increasingly digital, the need for talented individuals with relevant skills has never been greater. Yet, a shortage of 9 million digital talents makes it challenging for companies to fill critical roles. Part of the problem is the skill gap between academic education and practical skills needed in the workplace. And with a projected digital economy of 130 billion by 2025, serving a population of 300 million, demand for skilled workers will keep increasing. Established in 2022, Maxi Academy provides a set of programs to equip university students with digital skills. The students' Big Data program is engaged into 4 sections, such as the Bootcamp, Career Guidance, Internship Portal, last but not least, Hackathon and Competition. As a digital academy, Maxi Academy utilizes digital blockchain technologies to improve students' data gathering systems from the programs. One of them is an AI-powered platform designed to streamline the hiring process and verify their certificates, to ensure that their achievements are secure and accessible. The other one is an AI-powered interview tool that enables job seekers to practice their interviewing skills and receive valuable feedback. By 2023, Maxi Academy has partnered with Indonesia's Ministry of Education, multinational companies, and 200 universities. Our main goal is to work together to meet the growing demand for digital talents and close the digital skills gap. Together, we can create a prosperous future for all. As the world becomes increasingly digital, Social distancing journey. Maxi Academy. Oke, halo Maxian semuanya, gimana kabarnya? Kuharap kalian baik-baik aja ya. Gimana? Kalian udah selesai ya hari ini demo day semuanya all complete. It's awesome ya. Saya ngelihat hasil-hasilnya keren banget. Dan di sini sekarang eh, ya di samping saya di Zoom ini ada Bapak Isaac ya, CEO Maxi Academy. Hari ini kita akan dengar Maxi Talk yang akan dibawakan oleh Bapak Isaac, How to Win Friend. Wah, penasaran ya tentunya gimana sih caranya dapetin teman banyak gitu ya, gimana caranya make friend, memenangkan hatinya teman gitu ya, atau orang lain buat jadi teman gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama. Saya akan persilakan Bapak Isaac Munandar, CEO Maxi Academy. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak. Oke, thank you Kak Steven. Gimana kabarnya semua Maxians? Gimana kabarnya semua hari ini? Udah lega semua ya? Wah, udah lega nih, udah selesai, hampir selesai semua ya ini ya. Dan bahkan mode-modenya udah mode-mode liburan semua nih. Nah, di sini saya mau menyapa nih ya para Maxians yang join.
Dan juga beberapa dari Warriors ya, some of the Warriors juga join hari ini di acara Maxi Talk hari ini. Kenapa? Karena hari ini adalah sesi di mana saya ingin sharekan tentang sebuah skill bagaimana kita bisa punya teman gitu ya. Dan ini penting sekali. Sebenarnya skillnya bukan cuma skill punya teman, tapi skill yang bisa membawa kita itu jadi orang yang berhasil. Bisa jadi orang bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi, membangun hubungan, membangun jaringan yang besar gitu ya. Karena hari ini, ketahuilah guys, sepintar apapun kalian, kalian nggak bisa hidup sendiri. Sepintar apapun kalian, mungkin dalam bidang coding, dalam bidang marketing, dalam bidang finance, secerdas apapun kalian, ketahuilah tidak ada yang namanya Superman dalam dunia ini, gitu ya. Superman hanya di dunia fantasi saja, di film. Dan kalau kalian mau berhasil, jadi orang yang berhasil dalam dunia karir, pekerjaan, hidup, kalian harus bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan memiliki kemampuan untuk berkawan ya. Di sini, karena gini, dalam kehidupan ini, eventually everyone will become your friends ya. Kalau kamu bisa, orang yang berhasil itu adalah orang yang bisa memanfaatkan hubungan dengan baik, memaksimalkan hubungan dengan baik, dan akhirnya nantinya itu bisa membantu dalam kita bisa bekerja, dalam bisa berbisnis, berkarir, apapun itu juga. Bahkan kadang-kadang ya, ada omongan kalau katanya di Indonesia ini kalau mau sukses butuh apa? Tahu nggak? Butuh apa nih? Orang dalam. Oh, orang dalam ya. Oke, Kak Steven langsung ngomong ya. Di Indonesia kata kalau mau sukses butuh orang dalam ya. Nah, even orang dalam pun juga, misalnya kalian punya orang dalam pun juga itu karena kenapa? Karena kalian punya teman, bener ya. Artinya ada apa? Ada hubungan, ada relationship. Nah, basically hari ini yang saya ingin sharekan kepada kalian ini simply just apa ya? Bukan cuma sekedar punya teman yang banyak, tapi ilmu membangun hubungan itu kalau kalian bisa tekankan dan dilakukan dengan disiplin dan dibangun dalam kehidupan kalian, maka saya jamin guys, kalian akan jadi orang yang luar biasa, gitu ya. Oke, saya akan share screen di sini, screen saya. Oke, judulnya hari ini How to Win Friends, Unlock Your Inner Circle, gitu ya. Apa namanya? Seneng banget hari ini ketemu sama kalian. Mungkin ini salah satu bisa jadi pertemuan kita yang terakhir kalinya ya, karena besok, mungkin besok masih ada acara graduation ya, untuk yang MSIB ya. Tapi untuk anak-anak yang MBKM Baceng ini juga masih ketemu terus. Tapi anyway, sekali kalian berada di Maxi Academy, saya berharap kita terus berkomunikasi ya, terus terkoneksi antara satu sama lain gitu ya. Nah, jadi untuk jadi Gen Z yang berhasil hari ini, sukses hari ini, kita perlu teman. Dan kita nggak cuma perlu teman yang banyak. Teman itu bukan diukur dari jumlah kontak yang kalian punya di handphone kalian ya, atau jumlah follower di Instagram kalian, TikTok kalian, gitu ya. Tapi teman itu adalah orang yang memang benar-benar Anda kenal luar dalam, gitu ya. Dan penting sekali untuk kita itu berteman dengan banyak orang. Bahkan ada sebuah kata-kata ya, 1000 teman itu tidak cukup ya. Tapi satu musuh itu udah sangat banyak sekali gitu. Nah, maka dari itu, saya mau ngajarin kalian guys, di Gen Z ini, di era kita, untuk kalian menjadi orang yang berhasil, kalian harus bisa memiliki kemampuan untuk berteman, memiliki teman. Teman yang baik, teman yang banyak gitu ya. Dan teman yang sejati tentunya. Nah, teman itu kalau sejati itu bukan hanya kayak wah karena kamu punya uang maka temanmu banyak gitu ya. Jangan seperti itu. Karena kalau itu kan ada kepentingannya. Nah, melainkan bagaimana kita jadi orang yang bisa memiliki teman sehingga apapun kehidupan kalian di atas, di bawah, lagi senang atau lagi susah, kalian pun juga bisa memiliki teman yang nantinya bisa membantu kalian. Oke? Nah, di sini nih saya mau nanya nih. Oke. Hari ini sebenarnya sharing saya ini teorinya bukan dari teori saya pribadi, tapi salah satu buku yang saya baca sejak saya kuliah ya. Itu bukunya nih namanya Dale Carnegie, nama penulisnya. Judulnya adalah How to Win Friends and Influence People ya. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa banget dan saya mau encourage kalian semua baca buku ini. Selagi masih kuliah, belum lulus, kalau sudah lulus kuliah dan kalau sudah bekerja hari ini di Maxi Academy ya, bacalah buku ini. Habis ini katanya mau liburan ya, banyak tanggal merah, ada libur Natal, Tahun Baru, ya. Gunakanlah waktu ini untuk membaca guys, membaca buku-buku. Nah, saya mau anjurkan kalian membaca buku ini dari Dale Carnegie. Ini buku sudah umurnya udah puluhan tahun guys.
Kalau nggak salah mungkin sudah hampir 100 tahun ya bukunya ini. Nah, bahasa Indonesia juga ada. Jadi kalian bahkan di sini tuliskan ya, the only book you need to lead you to success. Wah, keren banget ya. Jadi ini dia udah bisa bilang bahkan menuliskan tagline-nya. Satu-satunya buku yang kamu perlukan yang bisa membawa kamu kepada keberhasilan. Jadi dari sini kalau saya itu hidupnya mungkin cukup lama ya karena saya sudah lebih berpengalaman mungkin lebih lama hidupnya daripada kalian. Saya memang melihat bahwa ternyata skill memiliki berteman, mengelola pertemanan, mengelola hubungan itu ternyata nilainya luar biasa, mahal. Dan orang yang bisa melakukan itu, maka mereka akan berhasil. Question is, you guys want to be successful or not gitu ya. Kalau kalian mau jadi orang yang sukses, so you are on the right place hari ini di tempat yang benar, di tempat yang tepat untuk kita sama-sama belajar yuk. Kebetulan saya udah baca buku ini beberapa kali, mungkin 5-6 kali, dan saya mencoba untuk menghidupinya. And I think I want to share to you guys gitu ya. Nah di sini coba kita lihat sih. Ada sebuah pertanyaan nih, mungkin kalau ada yang mau jawab silakan ya bisa open mic ya. Eh, apa sih tantangan terbesar Gen Z hari ini dalam berteman di era digital nih? Ada yang mau jawab? Apa sih tantangan terbesar pada Gen Z dalam berteman ya? Ya, digital. Ada yang mau share nggak nih? Mungkin Warriors atau Maxians? Ada yang mau coba? Kok diam-diam semua ini? Apa perlu hadiah dulu ini? Supaya mau jawab nih. Tantangan apa sih yang terbesar nih? Ada yang mau jawab? Coba kalau nggak saya pilih nih. Di sini ada eh, siapa ya? Siapa yang mau ditunjuk nih? Yang pertama nih. Oke. Oke, di sini saya akan menunjuk seseorang bernama Muhammad Samsu Hidayatullah. Coba nih Muhammad Samsu Hidayatullah nih. Bisa aja coba kamu open mic nih. Share dong, apa sih tentang tantangan terbesar Gen Z dalam berteman di era digital hari ini? Kalau menurut saya tuh tantangan terbesar Gen Z itu lokasi, tempat, dan waktu ya Kak. Oke, Kadang lokasi tempat ya. walaupun waktu kita kurang, teman juga agak susah kita nyari. Karena Hmm, kan di era digital kan banyak yang ini apa tuh, yang tidak mau berteman gitu, mau sendiri aja. mau individualis ya. Iya, Oke, thank you buat sharingnya. Oke, coba satu lagi nih, saya pilih satu orang siapa ya di sini? Sabda ya, tadi yang katakan Sabda. Oke, Sabda, silakan Sabda. Oke, terima kasih kok buat kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi, tantangan Gen Z untuk berteman di era sekarang itu mungkin karena media sosial kok ya. Karena Oke. anak-anak Gen Z lebih nyaman untuk scrolling gitu di media sosial dibanding bangun hubungan relasi dengan orang-orang di sekitar gitu kok. Hmm, Ya, menurut itu sih. apalagi sukanya cuma lihat-lihat aja ya sama like ya, nggak mau komen ya. Iya, Oke, oke. Good point. Kadang-kadang kita hidupnya merasa udah rich ya, udah kaya, kayaknya temannya banyak. Padahal ternyata mereka nggak kenal kita gitu ya. Nah, good point. Thank you buat sharingnya, Sabda. Oke, jadi banyak sekali. Ini juga berbicara nggak cuma buat mahasiswa ya. Kalian yang sudah bekerja pun punya tantangan banyak gitu ya. Dan saya mau ngajak kalian untuk kita sama-sama ngelihat bahwa apa ya, eh, kenapa sih kok kita ini harus punya teman yang banyak gitu ya. Kalian harus bertanya, mungkin kenapa sih kok harus punya teman yang banyak? Karena teman yang banyak ini ya hubungannya banyak untuk masa depan kita. Kalau kalian nanti bekerja atau berkarir atau goalsnya kalian tuh bagaimana, itu berbicara tentang membentukkan pertemanan. Nah di sini dikatakan ya, ada sebuah quote ini yang mengatakan your network is your net worth. Ya. Di sini saya mungkin bahasakan Indonesianya adalah pertemananmu, ya networkmu itu pertemananmu adalah kekayaanmu, gitu ya. Jadi your network itu pertemanan, pertemananmu adalah kekayaanmu. Your network is your network. Maksudnya gimana sih nih kak? Maksudnya gimana? Maksudnya your network is your network itu. Nah, tahu nggak orang yang paling kaya di dunia itu, ya memang sih kalau duitnya banyak itu juga pasti kaya ya. Tapi orang yang kaya adalah orang yang punya temannya banyak, gitu. Jaringannya banyak, pertemanannya banyak. Dan ini nggak bicara cuma duit saja, tapi juga bicara tentang
banyak hal. Karena dengan kita memiliki teman itu bisa menjadikan support system yang baik buat kita. Bahkan mereka pun bisa memberikan kesempatan buat kita untuk kita bisa maju dan berkembang. Bisa memberikan personal growth. Jadi hari ini pun saya juga ngalamin waktu saya membangun bisnis saya. Maxi Academy ini kita bangun. Bahkan salah satu investor di perusahaan Maxi ini adalah salah satu teman lama saya gitu ya. Yang sudah kenal mungkin sekitar 10-12 tahun yang lalu gitu ya. Kenalnya sudah 12 tahun, 13 tahun yang lalu. Tidak pernah terpikirkan kalau saya akan memulai Maxi Academy. Ternyata waktu kita memulai ini terkonektif lah dengan salah satunya yang saat ini membantu kami di Maxi Academy. Nah, sama juga kita pun juga bisa berkembang hari ini punya jaringan, bahkan kita punya program-program, salah satunya program untuk bisa kita itu membantu kalian untuk nanti bisa bekerja di Singapura, di Malaysia, dan yang lainnya. Itu juga terjadi karena apa? Pertemanan. Nah, jadi tidak kadang-kadang punya teman itu yang paling penting dalam berteman itu adalah bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan teman kita itu. Long lasting friendship ya. Bukan cuma sekedar follow-followan saja di Instagram atau kita berteman di LinkedIn gitu. Tapi it's more than that. It's more than that. Lebih dari itu semua. Nah, jadi saya mau ngajak kalian semua di saat muda ini bangunlah pertemanan yang sejati. Bangunlah hubungan yang baik dengan siapapun, termasuk dengan pimpinan kalian, dengan bos kalian. Bangunlah hubungan yang baik. Misalnya nggak cocok pun tetap harus membangun hubungan yang baik. Jangan menjadi orang yang meninggalkan image yang buruk kepada siapapun. Artinya kalau misalnya kalian ghosting gitu ya, PHP, ghosting itu kan buruk ya. Nah, kita jangan seperti itu. Setidak sukanya kalian dengan seseorang, jangan pernah kita mengghosting atau mem-PHP atau bahkan kita ya sudahlah kita putus hubungan saja. Sekali kita putus hubungan, bangunnya susah. Lebih baik kalau sudah punya hubungan harus terus dijaga. Meskipun tidak enak, meskipun mungkin tidak bisa dimanfaatkan ya kalau apa. Yang penting kita tetap harus berhubungan baik dengan siapapun. Nah, di sini saya mau katakan your network is your network. Ini adalah sebuah hal yang kunci paling penting. Karena seringkali Gen Z merasa bahwa kalian merasa nggak perlu teman, merasa nggak perlu punya teman yang banyak. Padahal, hey, you'll never know. Teman kalian itu bisa jadi seseorang yang bisa membantu kalian. Oke? Bahkan di Maxi Academy pun salah satu klien awal yang kita dapatkan itu seseorang yang kita sudah kenal sekitar 10 tahun yang lalu. Dari waktu saya masih bekerja di tempat lain, dan orang itu pun juga bekerja di tempat lain. Jadi lucu ya. Semuanya itu bisa terconnected. Makanya it's good to maintain a relationship dan punya teman yang banyak. Nah, di sini yang saya mau ajarkan buat kalian semua. Nah, jadi part 1-nya, decode the secret ya. Prinsip dasar how to win friends itu apa sih? Ya, prinsip dasar ini kalau kamu nyatet silakan catat ya. Prinsip dasar itu apa? Yang pertama adalah no drama gitu ya. Ini sebenarnya simple ya. No drama please gitu ya. Stop judging and start understanding. Maksudnya gimana? Kita ini jadi orang yang apa ya? Kalau misalnya dikritik orang, diberi masukan, kita harus menerimanya dengan baik gitu ya. Jangan jadi orang yang baperan. Jangan jadi orang kalau dikasih kritik langsung apa namanya? Langsung menolak gitu ya. Atau mungkin kita juga jangan jadi orang yang suka menjudge orang, suka menghakimi orang ya. Bahkan ada perkataan ya, don't judge book by its covers gitu. Namun kecenderungannya manusia kayak anak muda kayak kita ini sukanya kalau judge the book by its cover. Kita ngeliat orang, lihat teman baru itu dari penampilan mereka, dari apanya, tanpa kita mencoba untuk mengerti. Nah, maka dari itu kita harus bisa untuk stop judging ya, tapi start understanding. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah kita tidak boleh terlalu cepat untuk mengejat seseorang. Kalau kalian mau berteman dengan seseorang yang baru, jangan cuma dilihat luarnya aja dan kelihatan ini nggak level nih gitu ya. Jangan seperti itu, melainkan kita harus jadi orang yang genuine dengan semua orang. Menjadi orang yang mau mengerti, menjadi orang yang mau berhubungan baik dengan banyak orang. Nah, ini hal yang simpel guys. Cuman saya perhatikan ya, banyak dari anak-anak muda hari ini, khususnya di Gen Zers ya, itu kalau misalnya ketemu orang aja kadang-kadang nggak mau nyapa gitu ya. Kadang-kadang diem-diem gitu kan. Kadang-kadang nggak mau ngomong gitu. Padahal penting banget untuk kita. Terlepas kalian itu introvert atau extrovert, saya cuma mau katakan bahwa kalian nggak boleh menjadikan introvert atau extrovert itu sebagai sebuah tameng kehidupan kalian agar kalian itu tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya mau ngajak kalian untuk bisa menjadi orang yang tidak punya prejudice ya dengan orang lain. Jadi terlepas perbedaan yang ada, perbedaan apapun itu,
perbedaan suku, perbedaan bahasa, ras, agama, dan yang lainnya. Kita nggak boleh jadikan itu sebagai permasalahan, melainkan kita harus jadikan semua kesempatan ketemu dengan orang yang baru, itu jadi kesempatan untuk kita bisa mengerti orang lain. Yang kedua adalah, prinsip dasar yang kedua adalah bagaimana kita harus bisa appreciate little things ya. Hal-hal kecil itu kita bisa mencoba belajar untuk memuji ya. Mungkin kelihatannya apa ya, tapi bangsa nature-nya orang Asia ini kecenderungannya itu eh, tidak suka memuji ya, lebih sukanya menyimpan dalam hati ya. Dan kadang-kadang kalau memuji kalian merasa tuh kok kayaknya penjilat gitu ya. Hey, kadang-kadang penting banget loh untuk kita tuh bisa berusaha untuk jadi orang yang lebih suportif, memuji orang lain. Misalnya ada teman kita yang baru presentasi, ya kita memuji mereka, hey good job ya, tadi presentasinya bagus banget nih. Dan apa namanya, biasakan kita jadi orang yang mulut kita tuh keluar dengan kata-kata yang positif ya. Bukan nyinyir, tapi jadi orang yang lebih besar hati dan memuji orang lain. I know it's not easy, itu nggak gampang karena kecenderungan kita sebagai manusia, apalagi kalau orang Indonesia zaman now ya, sukanya nyinyir gitu ya. Lebih suka ngomongin hal yang buruk terjadi dalam kehidupan orang lain daripada memuji. Nah, saya mau ngajari kalian guys, kalau kalian mau jadi orang yang sukses, sekali lagi, if you want to be a successful person, maka kalian harus bisa menjadi orang yang bisa appreciate hal-hal kecil yang dilakukan oleh orang lain dan memberikan komplimen, memberikan pujian dan apresiasi itu. Susah nggak? Nggak susah kalau kita mau latih. Dan itu pun tidak ada biayanya apa-apa. It's simply you do it. Yang ketiga adalah bagaimana kita kalau membangun hubungan dengan orang, kita itu harus menjadi orang yang mau mendengarkan. Saya jumpai beberapa dari kita tuh kalau jadi orang itu sukanya cerita tentang all about us ya, cerita tentang diri kita gitu ya. Nah, namun yang saya mau ajarkan adalah bagaimana kita menjadi orang yang mendengarkan. A good leader is a good communicator, and a good communicator is a good listener. Nah, seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang pintar dalam berkomunikasi. Dan seseorang yang pintar dalam berkomunikasi adalah seseorang yang bisa mendengarkan dengan baik. Nah, di sini saya mau mengajarkan kalian trik simple ini, ya, prinsip dasarnya tadi apa? Yang pertama adalah stop judging ya, jangan judge orang. Dan yang kedua adalah memberikan komplimen. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa menjadi orang yang mendengarkan orang lain. Mungkin di sini kalian kayak ini relevansinya apa sih Kak dengan apa yang saya lakukan? Saya sih juga jujur aja belum tahu ya, saya nggak tahu kondisi kehidupan kalian bagaimana. Tapi salah satu cara untuk kita bisa maju itu adalah juga dibantu oleh orang-orang yang sudah berhasil gitu ya. Nah, tapi kayak pertanyaannya gimana caranya bisa punya pertemanan dengan mereka? Ya caranya ya kita mesti bangun hubungan, bisa menjadi orang yang disukai, bisa menjadi orang itu suka punya teman sama kita. Nah pertanyaan saya buat kalian hari ini jadi teman seperti apa sih? Yang disukai oleh orang lain atau yang menyebalkan gitu ya. Nah ini adalah hal simple, cuman saya berharap kalian bisa mulai melakukan assessment dalam kehidupan kalian, melakukan sebuah self study atau self assessment ya, melakukan penilaian dalam diri kalian, apakah saya itu sekarang di mana ya, posisi saya sekarang itu bagaimana, apakah saya jadi orang yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau ternyata jawabannya adalah Kak, saya ini ternyata orangnya tidak menyenangkan, Kak, gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Hari ini masih ada kesempatan untuk kalian bisa berubah. Ya, jadi today, good news-nya adalah hari ini kalian punya kesempatan untuk bisa merubah hal kecil dalam kehidupan kalian itu. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa menjadi orang yang berhasil. Saya dari tadi selalu ngomong ya, sukses, berhasil, segala macam. Ya memang yang saya ngomongin ini adalah kunci-kunci yang dipakai oleh orang-orang sukses gitu kan. Yang selain saya baca dari buku dari Carnegie ini, saya juga jumpain dengan banyak orang-orang. Hampir setiap minggu, saya itu selalu biasakan diri saya untuk bertemu dengan orang baru. Dan orang baru yang saya temui ini, orang yang harus lebih berhasil daripada saya, lebih tinggi daripada saya, lebih sukses daripada saya. Saya harus ketemu dengan mereka. Kenapa? Karena saya mau belajar. Karena saya mau juga ingin tahu, kok bisa mereka ini jadi crazy rich gitu ya. Kok bisa? Saya ingin tahu itu, maka dari itu saya belajar. Dan yang saya sharekan ini adalah hasil dari pembelajaran saya buat kalian semua. Oke? Nah, part 2. Ini simpelnya, coba kalian bisa catat juga ya.
bagaimana tekniknya menjadi seseorang yang disukai oleh banyak orang gitu ya. Suka ya? Kayak kalian aja nge-post di Instagram kalau di like suka ya. Bahkan kadang-kadang some of you, some of us, kebanyakan dari kita bahkan kalau sudah nge-post sesuatu di sosial media itu kayaknya matanya nggak bisa jauh dari sosial dari handphone kita. Kenapa? Karena kita pingin di like, bener nggak? Pingin postnya kita di like, pingin story-nya kita di like, pingin reels-nya kita di like, bener nggak? Apalagi kalau wah like-nya banyak, 100 like, 200 like. Itu buat kita adalah sebuah hal yang mungkin secara manusia itu kayak terisi ya kekosongannya gitu. Nah, sama nggak cuma sekedar nge-post di sosial media dan di like, kita pun juga bisa menjadi orang yang disukai, menjadi teman yang disukai oleh banyak orang. Nah, ini adalah hal-hal yang simpel yang saya bisa sharekan buat kalian, ya. Dan tolong dicatat ya, karena saya berharap kalian bisa melakukannya. Khususnya buat para warriors di Maxi Academy, kalian harus jadi mencatat ini semua dan harus melakukannya. Karena ini PR buat kalian. If you want to be successful, you have to do that, gitu kan. Nah, jadi gimana sih caranya jadi orang yang disukai? Gitu. Simpel banget. Yang pertama adalah senyumlah, gitu ya. Oke, di sini bisa senyum, guys. Saya bisa lihat muka kalian senyum dong. Bisa senyum, saya mau lihat senyum kalian ini selebar apa ini? Kalau mukanya masih manyun-manyun, saya mau lihat kalian senyum nih di sini nih, ya. Nah, tahu nggak? Senyum itu gratis, bener nggak? Ya kecuali kita ada sakit di rahang ya, mungkin nggak bisa senyum ya. Tapi most of the time, senyum itu adalah hal yang gratis yang bisa dilakukan. Nah, jadi saya mau ngajarin kalian, jika kalian bertemu dengan orang, kenal apa nggak kenal, sudah berteman apa belum, biasakanlah untuk selalu senyum pada setiap orang yang kalian temui. Kemarin ada pertanyaan nih, di sini juga, kalau nggak salah, saya mau juga menyapa nih teman-teman dari UIN, Innovation Impact Hub nih, yang lagi live juga nih. Saya mau nyapa kalian, halo guys, ketemu juga ya di sini ya. Oke, kemarin 2 hari yang lalu, kita ada session di UIN, Innovation Impact Hub, kita cerita tentang communication ya. Dan waktu itu, saya cerita, kalau ada yang bertanya nih, saya sempat ngomong cerita, kalau zaman sekarang ini, anak Gen Z ini kalau ketemu orang itu nggak mau nyapa ya, nggak mau senyum, nggak mau nyapa. Kenapa ya? Nah, ternyata setelah saya jumpai dan saya waktu itu sempat ngobrol sama beberapa teman-teman kita di UIN, teman-teman kita yang mungkin semester 5, semester 6 ya, dia bilang, iya kak, saya ini biasanya nggak nyapa nih. Kenapa? Karena kalau misalnya saya nyapa kan, saya malu ya, saya nggak kenal kok sama mereka. Nah, ngapain kok saya harus senyum? Kenapa kok saya harus nyapa gitu ya? Dan saya juga minder, saya juga nggak pede untuk senyum itu karena nanti dipikir sok kenal gitu ya. Nah, ternyata setelah saya research, banyak dari Gen Z itu selalu berpikir kalau orang nggak kenal itu nggak perlu disapa, orang nggak kenal nggak perlu disenyumin. Nah, karena kenapa? Karena malu. Nah, tapi tahu nggak? Saya mau sharekan ya, dari sudut pandang yang berbeda, orang-orang senior atau orang-orang tua yang ketemu dengan kalian yang nggak senyum itu, mereka reaksinya cuma satu waktu ketemu anak muda yang tidak senyum. Apa? Mereka akan bilang, waduh, anak ini tidak sopan ya. Nah, ini adalah dua sisi yang berbeda. Di sisi Gen Z melihat bahwa saya kan nggak kenal, saya kan nggak tahu dia itu siapa. Jadi buat apa saya say hi atau buat apa saya itu senyum gitu ya. Namun di sisi yang lain, di sisi orang yang lebih senior atau gen milenial mungkin ya ke atas ya, mereka bahkan malah melihat ini anak-anak muda nggak sopan ya, karena nggak nyapa. Nah, jadi caranya gimana untuk bisa disukai orang? Ya, mulailah dengan senyuman. Hari ini saya mengajak kalian untuk memulai membiasakan diri, khususnya para warriors ya, untuk mulai membiasakan diri jadi orang yang mau menyapa terlebih dahulu pihak lain. Nah, kuncinya dalam senyum ini apa sih? Senyum itu gratis ya. Dan senyum itu latihanlah senyum juga. Supaya, kalau nggak bisa senyum ya latihanlah senyum gitu ya. Karena nggak ada ruginya. Kalian nggak pernah tahu. Orang yang kalian senyumin itu ternyata someone yang bisa memberikan kalian pekerjaan di masa mendatang. Atau seseorang yang kalian senyum itu ternyata orang yang bisa menjadi klien kalian. Atau seseorang yang kalian senyumin itu ternyata bisa menjadi investor kalian. Gitu. We'll never know. Contoh ya, 2 hari yang lalu saya naik gokar nih saya naik gokar dan waktu itu unik karena gokar yang saya naikin ini mobil elektrik gitu ya. Itu pertama kalinya saya naik gokar yang dapatnya mobil elektrik. Biasanya mobilnya biasa gitu ya. Ini waktu itu di Jakarta. Dan saya banyak tanya sama dia, wah gimana rasanya Pak?
jadi gokar ini naik gokarnya ini eh, electric car ini gimana rasanya nih? Bisa diceritain nggak gitu kan? Terus dia cerita banyak. Nah, tapi ternyata usut punya usut, ternyata dia ini adalah seseorang yang kerjanya gokar tuh hanya ngisi waktu, tapi dia juga kerjanya punya agency. Nah, jadi dia kalau hari biasa agency, pulang sore ke malam dia gokar lagi gitu ya. Karena dia bilang ya mungkin ekonomi lagi kurang begitu baik Kak, jadi saya harus gokar juga, nggak ada masalah. Nah ternyata, tapi orangnya ini ramah sekali. Dan dia bercerita ya, karena dia itu ramah, suka ngomong, bahkan dia sudah mendapatkan beberapa klien dari dia gokar. Wah menarik ya. Dia berklien agensinya gara-gara dia suka ngajak ngomong dan menyapa tamu-tamunya dia. Menarik ya. Nah, disinilah saya mau ngajar kalian teman-teman di Next Academy, whether kalian warriors atau Nexians, tapi khususnya kalau warriors ya, saya kasih PR, menutup tahun ini, kalian harus jadi orang-orang yang suka senyum dan menyapa orang terlebih dahulu. Kalau kalian ingin dihormatin, hormatilah orang lain. Kalau kalian ingin disayang, sayangilah orang lain terlebih dahulu. Kalau kalian ingin disenyumi orang, ya senyumlah terhadap orang lain terlebih dahulu. Nah, ini adalah rule kunci apa ya? Sebuah rule ya, sebuah peraturan dalam kehidupan yang mungkin kalian nggak pernah diajarkan. Nah, saya mau sharekan ini buat kalian supaya kalian pahami ini. Yang kedua adalah mengingat nama gitu ya. Nah, di sini seringkali ada kalanya saya pun juga orang yang sering lupaan ya kalau kenal orang baru. Makanya itu kemana-mana saya bisa bawa kartu nama, atau kalau enggak saya bawa handphone untuk mencatat orang yang saya kenal, baru kenal itu namanya siapa. Nah, penting banget nih. Saya mau ngajarin kalian ya, para Maxians dan Warriors, untuk belajar untuk mengingat nama orang yang kalian temui. Dan selain mengingat nama, ada yang lebih penting lagi nih. Ya, selain mengingat adalah pada saat kalian membuat WA, surat, atau apapun juga, pastikan kalian menulis namanya mereka dengan benar. Titik komanya. Apalagi kalau mereka punya title, punya gelar. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang menghormati orang lain dengan memastikan kita ingat nama orang yang kita temuin dan menyampaikan namanya dengan baik. Kenapa kok itu penting? Karena simple. Saya mulai sama kalian sendiri. Kalau nama kalian disebut berbeda, kalian suka nggak? Jawabannya most of the time nggak suka. Ya sudah sama. Kalau kalian nggak suka disebut namanya salah oleh orang lain, maka jangan sampai kalian tuh menyebut orang lain dengan salah. Penting banget ya. Kadang-kadang anak muda itu punya kecenderungan untuk ignoran. Untuk ignoran itu artinya acuh pada nama, dipikir kayak nama itu apa sih? Sudahlah, kan dia tahu hati saya baik. Saya nggak punya motivasi seperti itu. Hey guys, kalau kalian mau jadi orang sukses, kalian harus jadi orang yang mulai membiasakan untuk mengingat nama orang lain dan mencatat nama orang dengan benar dan tepat. Dan tidak cuma itu, huruf besar, huruf kecilnya jangan salah. Titik komanya jangan salah. If you want someone else to do good things to you, you have to do good things to others. Ya, ini saya ingin sharekan ini buat kalian semua karena ini adalah kunci-kunci penting, guys. Banyak orang bilang Gen Z nggak perlu gini-gini lah. Justru itu salah. Hari ini kalau misalnya Gen Z punya stigma yang buruk, ya karena mereka tidak mau menghidupi hal seperti ini. Dan saya mau ngajarin buat kalian semua karena for me I think it's very important untuk kalian meskipun masih muda, umur 20 tahun, 22 tahun, 24 tahun, 25 tahun, it's very important untuk kalian pahami dan mengerti akan hal ini. Jadilah orang yang mau menghormati orang lain dengan mengingat nama mereka dan mencatat nama mereka dengan baik. Oke? Yang ketiga mungkin saya ulangin lagi, ini sebenarnya nyambung sama yang tadi ya. Itu adalah seorang komunikator yang baik adalah orang yang mendengar. Nah, ini penting nih. Apalagi kalau ngobrol-ngobrol lewat Zoom, rapat gitu ya. Seringkali kita otaknya nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena sambil orang ngobrol kita Instagraman. Sambil orang ngomong kita multitasking ya. Hey guys, kita nggak bisa multitasking. Khususnya para pria, tidak bisa multitasking. Ingat itu. Kalau dibilang kamu bisa multitasking, itu omong kosong. Karena kemampuan pria tidak memiliki kemampuan untuk multitasking. Namun untuk para wanita yang bisa multitasking pun, it's very important untuk kita juga waktu mendengarkan orang bercerita, kita juga nggak cuma seakan-akan manggut-manggut gitu ya, seakan-akan paham tapi tidak paham. Nah, kita harus listen, not just hear, ngerti ya? Mungkin listen and hear ini bahasa Indonesia ya sama ya, mendengar ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu berbeda. Listening itu adalah mendengar dengan seksama dan memahami. Kalau hearing itu adalah mendengar yang cuma lewat di telinga. Nah, kalau kamu jadi orang yang berhasil, menjadi orang yang disukai oleh orang lain, menjadi orang yang punya teman banyak, kalian harus menjadi orang yang bisa mendengar
dengan baik. Jadilah pendengar yang baik. Oke? Jadi tadi yang pertama apa? Smile, senyum. Yang kedua apa? Ingat nama. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Dan yang keempat, find your tribe. Nah, ini apa? Carilah bergabunglah dalam komunitas. Kalau di kampus itu UKM gitu ya. Atau joinlah dalam event-event yang sesuai dengan passionmu. Di situ kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kalian. Ya, jadi ada sebuah kata-kata mengatakan kamu adalah hasil dari 5 orang di sekelilingmu. Jadi kalau 5 orang di sekelilingmu itu orang-orang yang malas-malas ya, kamu pasti akan malas. Nah, mungkin Kak, saya rajin ngomong kosong. Coba kita lihat 6 bulan lagi. Kalau 6 orang itu semuanya suka gambar, kamu juga akan ikut suka gambar. Kalau 5 orang di sekeliling kalian suka belajar, kalian akan jadi orang yang suka belajar. 5 orang di sekeliling kalian suka belajar video, editing, suka belajar tentang saham, ya, kalian kan juga mengikutinya. Ya, tapi kalau misalnya 5 orang di sekeliling kalian itu orang-orang negatif, sukanya mengeluh, sukanya ngomongin orang lain, nyinyir, saya jamin kalian juga pasti akan jadi orang yang suka nyinyir. Jadi pasti orang yang jadi negatif. Nah, pertanyaannya adalah kalian menjadi seperti apa? Kalau misalnya ternyata, Kak, saya ingin jadi orang yang positif, Kak. Saya ingin jadi orang yang berhasil, Kak. Tapi sekeliling saya semuanya negatif, Kak. Semuanya malas, Kak. Semuanya nggak detail, Kak. Padahal saya mau detail. Ya, jawaban saya cuma simpel. Pindahlah dari kelompok itu. Jauhilah kelompok pertemanan itu. Karena kelompok pertemanan itu tidak akan membawa kalian kepada hal yang baik. Sekali lagi, sharing saya hari ini tuh adalah kalau kalian mau jadi orang berhasil gitu ya. Kalau kalian bilang, Kak, saya mau jadi hidup apa adanya deh, YOLO deh. Ya, saya nggak bisa merubah itu, guys. Kalau, Kak, saya itu hidup saya udah enak lah, saya nggak perlu ini semua, saya nggak perlu skill yang Anda sharekan. Ya, saya juga nggak bisa apa-apa juga. Kak, saya nggak mau jadi yang berhasil, saya mau jadi yang sosial aja. Ya sudah, gitu ya. Jadi, saya tidak bisa memaksa kalian. All I can do di tempat ini adalah bagaimana saya bisa men-sharekan kehidupan saya dan pengalaman saya dan juga pengalaman bertemu dengan orang-orang yang sudah jauh lebih di atas saya, agar apa? Kalian bisa mengikutinya dan belajar dari saya. Oke? Nah, jadi 4 hal ini adalah 4 hal yang saya kalau kalian bisa lakukan ini, jadi ya dengan kalian suka senyum, kalian bisa nginget nama orang, kalian jadi pendengar, dan join komunitas, maka saya jamin Anda pasti akan diperluas network kalian, pertemanan kalian. Dan nantinya akan membantu kalian menjadi orang yang berhasil. Nah, kira-kira dari saya itu sih. Jadi mungkin dari saya itu aja sih Kak Steven. Buat saya sharing saya buat para Maxians dan para Warriors hari ini, saya berharap yang saya sharekan ini bisa menjadi something yang kalian hidupin ya. Oke, thank you, Pak Isaac. Oke, eh, yuk, Maxians, kalau ada pertanyaan, silahkan angkat tangan gitu ya, raise hand, lalu on mic gitu ya. So- by the way, sambil menunggu Isaac, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke. Eh, Oke, sebentar. Ini dari Repelina Siombing, Universitas Inaba. Kapan waktu yang tepat membangun first impression, Pak? Waktu yang tepat adalah hari ini ya. Jadi waktu yang tepat adalah the moment kalian bertemu dengan seseorang, it's always the first impression. Nah, first impression tuh kayak gimana sih? Sesimpel dengan kalian senyum, itu juga sudah memberikan impression yang baik. Ini saya bicara kalau mungkin pertemanan ya. Yang kedua kalau antar lawan jenis, lagi mau cari pasangan ya. Ya first impression itu adalah ya di setiap hari, setiap kali ketemu orang ya pastikan kalian senyum dengan berikan senyuman dan salam yang baik, yang ramah. Itu adalah first impression yang baik. Dan yang kedua adalah kalau saya pribadi, saya ini membiasakan diri saya sejak saya berkuliah, itu saya menjaga penampilan saya. Penampilan yang saya jaga itu bagaimana? Bukan menjaga penampilan bukan berarti menggunakan barang-barang yang mewah, mahal, cetar membahana, tidak. Melainkan menjaga penampilan adalah bagaimana saya selalu berdandan dengan rapi setiap kali saya keluar dari rumah, gitu ya. Setiap kali saya masuk bahkan saya ke kampus pun dulu waktu saya kuliah pun juga saya sudah membiasakan diri saya untuk menggunakan pakaian yang lebih formal. Kenapa? Untuk melatih diri saya supaya nanti di dunia kerja saya nggak kagok. Tapi dan yang paling penting adalah saya nggak pernah tahu siapa yang saya temui di hari itu. That's why saya harus selalu mempersiapkan diri saya untuk berpenampilan dengan rapi dan baik.
Seperti itu. Jadi contohnya ya sesimpel kalau di kepala ini ya disisir rambutnya pakai minyak rambut kalau yang pria dan sikat gigi gitu ya, cuci muka gitu kan. Itu adalah hal-hal basic yang bisa kita lakukan. Dan kita tinggal pertanyaannya mau atau tidak gitu ya. Itu sih. Mungkin mau ada pertanyaan berikutnya? Oke, tadi ada Sabda angkat tangan nih. Silakan Sabda. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya mungkin, jadi ketika kita udah bangun komunikasi nih, udah memulai gitu kok, gimana cara agar hubungan itu, koneksi itu berkepanjangan gitu kok? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Terima kasih. Bisa tolong diulangi lagi? Jadi gimana caranya agar hubungan kita yang udah kita bangun itu bisa berkepanjangan gitu kok? Hmm. Oke, good question Sabda, thank you. Jadi kalau sudah punya hubungan, bagaimana ini bisa berkepanjangan ya? Itu kalau dari saya caranya adalah terus memaintain ya. Artinya gini, kadang-kadang kita harus baik dengan semua orang. Nah, caranya maintain itu kayak gimana sih? Sekarang sudah ada sosial media ya, LinkedIn, Instagram ya, dan kadang-kadang di sosial media tertentu itu kita tahu ulang tahunnya dia itu kapan. Nah, jadi cara maintain paling gampang ya kalau dia ulang tahun, ya diucapin selamat gitu kan. Oh, dari mana ulang tahun? Ya biasanya kan kalau ulang tahun mereka ngepost ya di Instagram, atau kalau enggak, misalnya kalau yang punya Facebook dikirimin email sama Facebook, hari ini ulang tahunnya siapa gitu ya. Jadi mengucapkan ulang tahun itu adalah hal yang paling dasar. Dan yang kedua juga mengucapkan ucapan-ucapan kalau hari raya, apakah dia kalau kalau merayakan Lebaran juga ya diucapkan selamat minal aidin ya. Jadi Natal diucapkan selamat Natal. Selalu mencoba membangun hubungan. Nah, juga kalau misalnya kalian mau membangun hubungan dengan orang yang lebih senior ya. Contohnya nih, kalian ingin bekerja nih, contohnya di salah satu perusahaan teknologi yang besar ini. Dan saya mau belajar gimana sih caranya bisa masuk di sana, kerja di sana. Nah, caranya ya coba cari teman di sana, ada nggak yang kenal? Kalau ada yang kenal, kita mungkin bisa reach out, message di LinkedIn. Halo, kenalkan nama saya siapa? Nama saya Sabda, saya mahasiswa dari university ini. Saya tuh tertarik banget loh untuk bisa berkenalan dengan Anda karena saya ingin tahu pengalamannya kerja di perusahaan itu bagaimana. Boleh nggak minta waktunya sebentar? Kalau ketemu misalnya, kalau beda kota ya, boleh nggak minta waktunya untuk ketemu via Zoom? Mungkin 15 menit, 20 menit untuk ngobrol kenalan. Atau kalau misalnya sesama di kota yang sama, boleh nggak minta waktunya ketemu? Mungkin melalui kopi atau makan siang gitu ya. Nah, nanti waktu kalian ngajak ya, kopinya kalian mesti bayarin gitu ya. Tapi bayarin kopi itu mungkin 15.000, 20.000, itu nggak ada artinya dibandingkan knowledge yang kalian dapatkan. Nah, jadi membangun hubungan itu seperti itu. Yang kedua, berani reach out ya. Dan yang ketiga, yang paling penting ini saya mau ngasih track nih. Yang ketiga adalah dalam membangun hubungan itu, it's very important untuk kita bisa menawarkan sesuatu. Jadi gini, jadi orang itu kita nggak boleh receive ya. Kita nggak boleh memaksa untuk receive, tapi kita harus give terlebih dahulu. Sama seperti benih ya, kita pernah mencocok tanam ya. Kita harus apa? Menyirami ya, untuk tanaman itu bisa bertumbuh. Nah, caranya gimana? Kita memberi. Memberi itu sama kayak menyirami. Memberi itu memberi kayak gimana sih, Kak? Saya kan nggak punya uang, Kak. Ya nggak apa-apa. Memberi itu ini memberi bantuan. Apa ada yang bisa saya bantu dalam pekerjaan Anda? Itu hal-hal simpel. Nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Yang penting saya mau bantu, karena saya mau belajar. Nah, ini adalah hal yang simpel yang bisa kalian lakukan. Saya tuh jumpain hari ini, eh, kita bersyukur ya, Puji Tuhan juga banyak hal yang kita alamin, hal-hal baik, itu terjadinya karena saya pernah bantu orang-orang gitu. Jadi saya ini jadi orang yang ringan tangan ya. Bantu kalau misalnya kalian bertemu dengan orang, bahkan kalau kalian tuh mau bukain pintu dulu, kalau di lift ya pejatin liftnya, itu hal-hal simple guys. Tapi yang bisa kalian lakukan untuk jadi orang yang bisa disukai oleh orang lain, seperti itu sih, dan membangun hubungannya. Tentunya konteksnya panjang, nanti bisa ngobrol lebih banyak lagi. Gitu. Oke, thank you, Isaac. Ini ada lagi pertanyaan nih Pak dari Arta. Zin mau tanya bagaimana cara menjadi pendengar yang tidak hanya mendengar, tapi memahami apa yang dimaksud. Ini dalam lingkup kerja maupun sosial seperti pembahasan umum ataupun kerjaan. Terima kasih.
Jadi mendengar itu memang bukan hal yang mudah ya. Mungkin buat beberapa orang yang suka ngomong gitu ya, lebih susah lagi gitu ya. Sukanya kan ngomong ya, apalagi katanya wanita tuh kalau ngomong beberapa kali lipat lebih banyak daripada pria gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini adalah kita tuh harus menjadi pendengar tuh bagaimana sih? Menjadi pendengar tuh bisa dimulai dengan pada saat kita ngobrol, ya, kita jangan main handphone. Pada saat kita ngobrol, kita dengarkan. Pada saat kita ngobrol, dia lagi cerita, kita handphonenya kalau terpaksa dibuka itu hal yang urgent saja. Jika tidak urgent, ya nggak usah dibalas WA-nya itu. Apalagi waktu orang ngobrol kita scrolling Instagram. Jadi dengan kita menaruh fokus kita, attention kita pada orang tersebut, maka kita bisa mulai belajar memahami. Nah, yang menarik juga adalah kalau misalnya pun kalian sudah fokus dan tidak memahami, kalian bisa bertanya. Nah, kalau kalian bertanya, orang itu akan tambah lebih suka lagi. Kenapa? Karena orang itu akan merasa dihargai. Wah, orang ini berarti serius dong, ingin tahu nih kehidupan saya atau apapun yang saya lakukan. Nah, maka dari itu, be present. Jangan dual tasking ya. Kalau rapat, jangan sambil WA-an, jangan sambil buka Instagram yang lainnya. Fokuskan dengan orang yang berbicara. That way, orang itu akan merasa dihargai dan menghargai kalian nantinya. Seperti itu, Arta. Ini ada pertanyaan berikutnya, langsung saya baca aja dari Nur ya. Nur Hasanah ya, dari Universitas Madura. Bagaimana cara menghadapi teman yang dulunya kita akrab banget, tapi sekarang tidak karena beberapa konflik. Namun kita tetap berteman dan tidak bermusuhan. Nah, ini jawabannya cukup subjektif sebenarnya, karena ini konteksnya kan macam-macam ya. Kadang-kadang kalau kita ada konflik, gini, buat saya, selama kita tidak bermusuhan, itu sudah lebih dari cukup. Gitu. Artinya, gini, memang nggak semua orang itu bisa jadi teman kita. Memang nggak perlu semua orang itu harus jadi teman baik kita. Karena sekali lagi, tadi kan saya juga ngomong ya, meskipun kalian bisa jadi pribadi yang disukai, kalian juga harus memilih pertemanan kalian. Karena kalau kalian memiliki pertemanan yang baik, maka kalian bisa menjadi orang yang baik. Nah, kalau misalnya dulu teman baik, sekarang tidak berteman baik lagi, ya nggak apa-apa. Tapi kalian yang penting kalau ketemu ya nyapa. Kalau misalnya ketemu ya tetap senyum. Jangan paling bukan muka, jangan menjauh. Itu sih. Jadi itu yang mungkin saya bisa sharekan buat kalian semua untuk menjawab pertanyaan dari Nur Hasanah ini ya. Jadi nggak bermusuhan, yang penting jangan bermusuhan. Meskipun kita pertemanannya ya cukup sebatas ya pokoknya kalau ulang tahun ya kita sapa, kita ucapin selamat. Kalau kita ketemu ya disapa seperti itu. Oke, Rapelina nih, ada yang angkat tangan nih. Silakan Rapelina. Siang Pak. Sore. Iya. Gimana Rapelina? Oh. Em, em, tapi ini kayak misalnya Pak, aku ketemu sama teman-teman di gereja teman. Tapi ini kebetulan aku karena diundang teman. Terus aku akrab banget sama mereka. Jadinya aku kenal orang baru, suku baru. Tapi iya akrab banget. Tapi pas mereka misalnya nanya tentang pribadi sama aku jadi nggak suka. Aku jadi nggak kunjungin gereja itu lagi. Terus mereka selalu nanya, kamu kemana? Kamu kemana? Tapi aku nggak jawab. Aku sibuk. Tapi aku suka berteman sama mereka. Aku juga ngerasa kayak kehilangan mereka. Tapi aku nggak suka ditanya pertanyaan pribadi gitu. Maksud aku apa kalau kayak gitu kita harus buang ego gitu. Tapi kadang aku nggak suka kalau aku ditanya pribadi gitu. Oke, Rapelina, paham. Apalagi kan kita ini culture Asia ini sangat-sangat care ya. Tapi care-nya itu kadang-kadang perhatiannya terlalu ekstrim ya, jadi kepo namanya. Jadi saya paham dan menurut saya kita sebagai manusia itu punya hak untuk tidak perlu menjawab semua pertanyaan. Nah, kalau buat saya, misalnya saya jadi Rapelina, saya mungkin akan tetap berteman dengan mereka. Tapi memang jika ada pertanyaan terlalu masuk sekali ke dalam pribadi sekali, saya akan bilang, maaf ya, saya nggak bisa jawab itu karena itu terlalu personal. Seperti itu sih. Kalau misalnya ternyata memang mereka bisa menerima, berarti that's the true friends. Ngerti kan? Jadi kamu jangan menjauhin, justru malah kamu bilang aja apa adanya. Saya ini, sorry kalau ditanya seperti itu saya nggak bisa jawab karena itu personal sekali. Di situ kamu bisa lihat responnya mereka. Kalau responnya mereka baik, then those can be your true friend. Ngerti ya? Tapi kalau misalnya ternyata responnya, walah kamu ini kok seperti ini, sudah kita nggak usah temenan. Dan juga the answer anyway, gitu ya. Jadi,
yang paling penting dalam hidup ini, kita harus menjadi diri kita sendiri. Jangan menjadi pribadi yang bukan diri kita sendiri. Nanti yang rugi kita. Nah, tapi untuk sesuatu hal yang terlalu dalam, yang terlalu bisa menyinggung perasaan kita, kita bilang. Nah, jadi saya mengajari kalian juga dalam berkomunikasi untuk tidak terlalu menyimpan dalam hati ya, melainkan menjadi orang yang bisa lebih ngomong, bisa lebih bicara. Karena dalam dunia kerja ini, nanti yang rugi kalian kalau kalian itu terlalu menyimpan dalam hati. Itu sih Repelina. Kira-kira. Oke kok. Terima Semoga kasih. menjawab atau tidak nih? Iya, menjawab. Oke. Nah, apa namanya? Oke, ini ada pertanyaan juga dari Anissa. Halo Kak, Anissa dari Trilogo ya. Aku mau bertanya sekaligus minta saran. Aku pernah nyapa dan senyum ke orang. Nah, good ya, good job. Namun respon orang tersebut tuh diam aja seperti orang cuek gitu Kak. Nah, jujur Kak, kadang agak kesel kalau respon orang seperti itu. Jadi gimana kalau harus responnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan? Nah, good thing nih Anissa, kamu bisa merasakan ya. Kalau kamu ketemu orang dan orang itu nggak senyum sama kamu, cuek, rasanya kan nggak enak ya di dalam hati ya. Nah, those are the feelings guys, para teman-teman semua, warriors dan Maxians. Kalau misalnya kita ketemu orang dan kita nggak menyapa, feelingnya itu seperti itu. Nah, buat Anissa, saran saya, just keep doing that. Artinya, memang nggak nyaman, aduh kamu ini sudah nyapa duluan, tapi nggak diresponi dengan baik. Ya sudah, tetap berbaik aja. Meskipun kalau dia nggak tertarik untuk ngobrol sama kamu, ya sudah nggak apa-apa. Move on cari orang lain. Tapi saya mau sampaikan buat Anissa, jangan berhenti untuk senyum sama orang lain. Jangan berhenti untuk nyapa. At least kamu mulai suatu hal yang baik. Sekali lagi, you will never know. Kamu nggak pernah tahu siapa yang kamu temui. Siapa yang kamu sapa, kamu nggak pernah tahu. Kamu nggak akan pernah tahu siapa yang kamu temui, siapa yang kamu sapa, siapa yang kamu layani, siapa yang kamu bantu. Kamu nggak pernah tahu. Tapi satu hal, jika kita bisa menabur hal yang baik, maka kita akan menuai hal yang baik. Seperti itu sih Anissa. So, saya mau encourage kamu untuk terus jadi orang yang senyum ya. Thank you. Ada yang pertanyaan nggak? Yang lain lagi nggak nih? Oke, ada lagi dari Kartika Ningsi. Silakan Kartika. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, kan kuliah saya tuh keseringan daring ya Kak, dan di dalam satu kelas itu banyak sekali circle gitu loh. Jadi satu kelas itu tidak ada rasa pertemanan yang solid gitu. Jadi mereka itu terpecah menjadi circle-circle sendiri. Dan bagaimana sih Kak cara menyatukan agar satu kelas ini bisa solid, kompak, dan rukun gitu, nggak saling mengejat satu sama lain gitu. Terima kasih. Berapa orang? Kelasmu itu satu kelas berapa orang Kartika? Sekitar 38 Kak. Kamu itu online semua ya? Ketemunya online ya? Ya, keseringan daring, ya online. Kemudian kamu itu beda kota atau kotanya sama? Beda kota, Kak. Oke, terus ada ketua kelasnya gitu nggak? Ada, ketua kelasnya kan cowok, dan kebanyakan di kelasku itu cewek. Jadi, kalau cowok itu kurang, gimana ya, Kak? Kurang respect gitu loh. Ada sendiri, kayak sebelah urus sendiri. Iya. Memang kalau dalam situasi seperti itu, tantangannya ada beberapa tantangan ya. Karena kan mungkin ini kelas bersama banyak orang, terus semua orang punya kepentingannya masing-masing ya. Dan apa namanya, mungkin untuk settingannya kan berbeda dengan dunia kerja. Nah, namun buat Kartika, jujur aja karena mungkin kamu juga bukan ketua kelas ya, atau mungkin bukan ketua kelas, jadi mungkin kamu tidak memiliki posisi itu. Tapi it's okay. Karena saya mau katakan ya, kepemimpinan itu leadership itu bukan masalah title, tapi masalah fungsi. Nah, ini saya percaya kita jadi pemimpin itu bukan karena title. Wah, kamu kalau manajer baru jadi pemimpin. Kalau bukan manajer, bukan pemimpin. Kamu kalau ketua kelas, kamu baru pemimpin. Kalau kamu bukan ketua kelas, kamu bukan pemimpin. Tidak seperti itu. Jika kita ini seorang pemimpin, ya, maka kita ini akan bekerja berdasarkan fungsi kita, tanpa title pun. Nah, jadi yang kamu bisa lakukan ya, coba kamu mulai initiate pertemanan. Sekarang, saya nggak tahu dari 38 orang itu kamu sudah temenan sama berapa orang. Misalnya yang sudah dekat sama kamu, 5-6 orang gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa ngomong tuh di grup, guys, yang kamu di kota mana Kartika ya? Jawa Tengah sih, Kak. Kota mana Jawa Tengah ya? Dari Blora. Blora, Jawa Tengah, oke. Mungkin bisa juga kamu message nih di grup. Teman-teman yang di Blora, yuk kumpul yuk, kita ngadain acara kopi darat. Yuk kita ngafe bareng, yuk kita belajar bareng. Atau kalau nggak misalnya,
teman-temanmu ada yang di Semarang, misalnya kamu lagi ke Semarang, halo aku lagi ke Semarang nih, ada yang mau ketemuan nggak gitu ya. Jadi kita harus jadi orang yang terlebih dahulu reach out ya kepada mereka. Misalnya mereka nggak mau reach out sama kita ya kita reach out terlebih dahulu sih. Karena pada akhirnya kamu lagi kuliah, kamu punya teman 38, kamu harus maksimalkan teman-temanmu ini supaya jadi temanmu yang bisa bersama-sama sampai nanti kamu lulus kuliah dan bisa saling bersinergi satu sama lain. Jadi memang tidak mudah, tapi it's something yang bisa dilakukan. Kak, saya kan introvert, Kak. Ya apa-apa. Meskipun introvert pun tetap harus dilakukan. Saya ini suka ngomong ya, saya ini bisa ngomong sama orang. Saya ini kalau ketemu sama saya mungkin banyak orang mengira saya extrovert, padahal kenyataannya saya ini adalah seorang introvert gitu ya. Jadi itu namanya melakukan yang namanya alter ego ya. Memotong ego saya seorang introvert menjadi seorang extrovert demi pekerjaan saya supaya bisa jalan gitu ya. Nah, jadi apa namanya seperti itu sih Kartika ya. Semoga bisa menjawab ya. Ini saya mau lanjut, ada 2 pertanyaan lagi nih yang terakhir ya. Nanti setelah ini kita akan tutup. Thank you nih pertanyaannya semakin banyak ya. Kayaknya isu ini menjadi isu yang penting ya. Oke. Solakudin ya. Namanya I Love Solakudin Kurniawan ya. Ini namanya memang benar seperti itu ya. Oke, sip, keren bro. Apa namanya, Kak Ishak, saya ingin bertanya. Tadi sudah dijelasin kalau kita bisa menjadi orang yang positif dan berkembang, itu bergabunglah dengan pertemanan yang positif. Tapi bagaimana kalau kita memang berada di lingkungan yang negatif? Namun punya keinginan untuk mengajak teman kita untuk berkembang bersama. Nah, saya pernah berada di posisi yang sama seperti kamu. Di mana saya ini positif dan saya ini mau positif, tapi sekeliling saya itu melebihi negatif. Lebih tepatnya mungkin waktu itu gini. Saya di waktu itu usia 23-24, teman saya itu macam-macam ya. Tapi pertemanan saya yang dekat itu hidupnya nyantai. Pokoknya nyantai-nyantai aja lah, udahlah. Ini udah cukup, udah nggak perlu kerja keras lah kita lah. Karena hidupnya udah enak gitu ya. Sedangkan saya ini orangnya mau bekerja keras. Saya mau lebih dari extra mile. Jadi akhirnya yang saya lakukan, saya keluar dari pertemanan itu. Jadi ya, saya keluar dari circle pertemanan itu dan mencari pertemanan yang baru. Meskipun itu tidak berarti saya bermusuhan dengan mereka. Saya tetap teman sama mereka, cuman saya mengurangi intensitas untuk kumpul-kumpul lah yang sama mereka. Nah, itu yang saya lakukan. Karena meskipun saya mau mengajak mereka berkembang, tapi pada akhirnya nanti yang rugi malah kita sendiri. Jadi kehidupanmu itu di tanganmu sendiri, guys. Ya di tangan Tuhan dan di tangan dirimu ya. Jadi kita harus cerdik juga dalam mengatur kehidupan kita. Seperti itu, ya. Oke, Christian Kandori ya. Semoga menjawab ya tadi ya. Kalau untuk Christian, aku yang bertanya mengenai komunikasi antar generasi untuk Gen Z, kan mempunyai cara komunikasi yang berbeda karena terpengaruh dengan digital. Nah, untuk itu, apakah kita harus menyesuaikan pendekatannya untuk membangun hubungan yang lebih baik? Jawabannya yes. Kenapa? Meskipun kalian Gen Z, kalian dunia digital. Meskipun Kak, saya ini SMA kuliahnya dulu zaman COVID, semuanya serba online. Hidup saya online, saya tuh, bahkan hari ini kalian Gen Z itu nggak berani angkat telepon ya. Kalau suruh telepon, nggak mau telepon. Sampai dimarah-marahin, nggak mau telepon, maunya WA gitu ya. Karena kenapa saya takut angkat telepon, saya takut bicara lewat telepon ya. Masalahnya satu guys, kita kalau dunia kerja, yang kita hadapi itu nggak cuma Gen Z. Yang kita hadapi itu ada milenial, ada baby boomers, ada berbagai macam generasi. Ya, jadi kita nggak bisa melimit diri kita kalau kerja itu hanya dengan Gen Z saja, tidak bisa. Dalam hidup ini tidak bisa kita hanya fokus pada Gen Z saja. Kita harus jadi orang yang bisa berkomunikasi dengan semua bagian. Kenapa? Contohnya, one day one time kalian akan tetap ke kelurahan, tetap ke Pemkot untuk apa? Ngurusin KTP, ngurus satu kartu keluarga gitu ya. Dan yang kalian temuin itu juga bukan orang-orang Gen Z. Jadi kalian harus belajar untuk bisa men-sharekan komunikasi. Pada akhirnya Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, katanya generasi Beta itu akan muncul tahun depan ya. Itu adalah generasi AI. Itu apapun generasi kita tetap hidup dalam dunia yang sama. Kemampuannya yang hebat adalah orang yang mampu mengatur komunikasi, menjalin komunikasi dengan baik, sehingga saya ini gen milenial, tapi saya pinter kalau saya itu bisa ngomong sama generasi yang di atas saya. Tahu nggak? Hari ini teman-teman saya itu kebanyakan kalau di luar kantor ya. Teman saya itu paling banyak di kantor ya, karena hidupnya kerja terus gitu. Tapi di luar kantor, pertemanan saya itu adalah mereka yang usianya di atas saya itu, di atas saya 15 tahun, di atas saya 20 tahun ya. Jadi anggapannya gini, teman-teman saya itu kebanyakan adalah om-om atau tante gitu ya.
Jadi kenapa? Ya, karena saya suka belajar sama mereka. Saya ingin tahu nih kunci-kuncinya mereka. Ya karena sekali lagi saya adalah produk dari 5 orang di sekeliling saya. Maka dari itu saya mau memastikan 5 orang yang saya di sekeliling saya itu adalah orang yang berhasil. That's why teman-teman saya itu akhirnya lebih banyak, lebih tua. Artinya anak-anak mereka itu adalah seumuran saya gitu loh. Jadi seperti itu. Itu kalau dari saya. Maka dari itu buat kalian Gen Zers, kalian harus punya teman-teman nggak cuma Gen Z, kalian harus punya teman juga Gen X, milenial, di atas lainnya dan berikutnya yang lainnya. Seperti itu, Christian. Semoga menjawab ya. Oke, last question nih dari Innovation and Backup nih di UIN. Udah angkat tangan dari tadi nih. Silakan. Bisa ditanyakan dari Innovation and Backup. Halo, selamat sore kok. Ya, Ya, perkenalkan sebelumnya saya Vanessa dari Innovation Impact Hub. Izin tanya kok, ini siap. lebih bertanya tentang apa yang akan dilakukan sama Kotoro ya as a person kalau ditaruh di satu kasus ya, satu situasi ya. Mungkin pertanyaan aku seperti ini kok. Misalnya dalam suatu situasi Ko Isaac ditempatkan di satu keadaan di mana Anda sedang berniat membangun relasi dengan salah satu perusahaan yang top nih kok. Kayak gitu. Terus tapi orang-orang yang menjadi representasi dari perusahaan-perusahaan itu tuh bukan tipe orang yang bisa dianggap decent. Maksudnya mereka tidak memiliki attitude yang Ko Isaac suka gitu. Dalam situasi tersebut, tapi mereka nih dari perusahaan yang top kok, dan niatnya Ko Isaac itu pengen membangun relasi dengan perusahaan tersebut, tapi Ko Isaac tidak suka dengan attitude orang-orang di perusahaan tersebut. Nah, dalam situasi tersebut nih, aku pengen tahu Ko Isaac kira-kira gimana menghadapi situasi itu dan apa yang Ko Isaac akan lakukan. Bagaimana Ko Isaac bisa menghadapi itu gitu. Terima kasih. Oke. Jadi ini questionnya mungkin karena konteksnya bekerjaan ya. Jadi konteksnya pekerjaan, saya mau bangun hubungan sama perusahaan ini, tapi orang-orangnya rada resek gitu ya, bahasa kasar, bahasa gaulnya resek mereka gitu ya, Vanessa ya. Gimana saya menyikapinya ya? Nah, kalau buat saya simple. Kan ini konteksnya kerja ya. Dan kerja itu kan saya tahu. Kalau saya mau sesuatu, saya harus melakukan apapun untuk mencapainya. Meskipun harus positif ya, nggak boleh negatif. Nah, di situ termasuk karena saya tahu ini peluangnya besar kalau saya bisa kerja sama perusahaan ini, maka saya harus memotong ego saya. Memotong ego saya itu artinya meskipun saya nggak suka, saya tetap harus suka sama mereka gitu ya. Karena ini hubungannya sama pekerjaan gitu ya. Hubungannya sama pekerjaan sama bisnis yang saya lagi jalankan atau tawarkan, yang saya tahu kalau saya dapatkan itu memberikan keuntungan buat perusahaan saya. Nah, kalau settingannya bekerja, ya kita harus mengurangi ego kita. Kita harus membuang ego kita. Nah, ini juga penting buat kalian semua. Kadang-kadang kita kerja itu pakai mood. Kita kerja pakai ego. Mood saya baik, baru saya mau. Mood saya buruk, saya nggak mau. Saya nggak suka, saya nggak mau jalan. Saya suka, saya mau jalan. Nah, nggak bisa seperti itu. Kita kalau mau sukses dalam bekerja, suka nggak suka kita tetap harus jalani. Tetap harus hadapi. Karena kita tahu, kita ada kepentingan yang kita mau dapatkan dalam pekerjaan kita. Seperti itu Vanessa. Jadi thank you for the questions. Untuk menjawab itu adalah kita harus jadi orang yang bisa pilih-pilih. Karena dalam kehidupan ini kita nggak boleh jadi orang yang suka pilih-pilih. Karena kalau kita jadi orang yang suka pilih-pilih, maka kita akan rugi sendiri. Kita harus jadi orang yang bisa namanya carpe diem. Carpe diem itu bahasa Latin ya. Artinya seize the day gitu ya. Nah, artinya kita harus jadi orang yang bisa juggling dalam segala hal. Contohnya, when life gives you lemon, make it lemonade gitu. Jadi waktu kamu dapat lemon, buatlah sebuah lemonade. Gitu. Nah, artinya kita dalam keadaan kita nggak bisa memilih kehidupan kita. Kita tahu tujuan kehidupan kita, tapi hari kita nggak bisa pilih. Karena things can happen in our life. Nah, yang paling penting adalah kita bagaimana menyikapinya. Selama kita tahu yang kita sikapin ini untuk kebaikan dan untuk tujuan yang lebih baik lagi di masa depan, then we have to do that. Seperti itu. Oke, thank you so much for all the questions. Wah, hari ini dapat pertanyaan banyak. Ini saya merasa disukai ini ya. Karena banyak yang
banyak yang bertanya nih ya. Wah, karena dengerin saya nih. Thank you so much guys. See, saya pun juga manusia yang punya rasa gitu ya. Oke, saya kembali lagi Kak Steven nih. Oke, thank you banget Kak Isaac dan thank you untuk Maxian semuanya. Mungkin kita akan foto dulu sebelum ada beberapa pengumuman dari Kak Alivia. Oke, silakan Kak Alivia, kita foto bareng. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mungkin dari slide itu yang pertama, kita gaya M seperti ini ya, Maxi. Oke, slide yang pertama, 1, 2, 3. Lanjut, slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat, 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. 6, terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Astri. Alright, thank you Kak Olivia, thank you Kak Isaac. Oh ya, Maxians, saya mau ngingetin, besok jam 9, jangan sampai telat, kita akan ada graduation gitu ya. Besok juga akan ada pengumuman siapa sih peserta MSIB dan juga MBKM terbaik di batch 12, 13, dan juga 14, juga MSIB batch 7 gitu ya. Jangan lupa juga, besok akan ada pengumuman juga untuk 15 orang yang beruntung untuk dapat pelatihan BNSP gratis dari Maxi Academy gitu ya. Selamat untuk kalian, tapi listnya besok gitu ya. Oke, aku rasa sampai sini aja. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe, komen juga di YouTube-nya Maxi Academy. Ya, ini live stream, di-share juga ke teman-teman supaya teman-teman tahu juga caranya menangin hati temennya. Gitu ya. Oke, aku rasa sampai sini aja. Thank you untuk waktunya. See you, Maxians. Untuk pengisian absensi, mohon untuk mengisi email dengan benar ya. Karena untuk penginputan, kalian akan mendapatkan badges tiap kalian mengikuti Maxi Talks. Terima kasih, Maxian.